Uh, yeah. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Gunawan 88. Kita hari ini ngobras dengan Kepala Desa Situsari. Nah, karena begini, masyarakat itu katanya belum tahu nih sosok Kepala Desa Situsari itu seperti apa dan pernah apa. Soalnya pernah ada yang ngomong itu katanya pernah jadi karyawan, daftar jadi anggota TNI gitu kan. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan beliau yang akan menjelaskan biar masyarakat ini tahu gitu kan, sampai bisa mencapai kepala desa gitu kan, yang sekarang saat ini lagi menjalankan. Dulu nama beliau, Pak, izin saya Gunawan, dengan Bapak siapa? Pak Dahlan. Oh, Pak Dahlan ya. Ya. Nah, gini Pak, ini kan banyak apa sih namanya itu, banyak bukan dipertanyakan lah, diperbincangkan. Katanya Pak Dahlan itu satu pernah yang namanya daftar TNI itu kan, pernah jadi karyawan. Terus kedua, perjalanan di pemerintahan desa itu katanya sudah senior katanya. Itu gimana sih Pak awal ceritanya gitu? Berarti perjalanan hidup saya bagi lebih perjalanan kepada hidup saya lah. apa? Perjalanan hidup saya berarti ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahlan. Lahir, kebetulan memang lahir di tempat inilah. Saya lahir di tempat sini. Lahir di sini kurang lebih sampai dengan saat ini itu kurang lebih 60 tahun lah. 60 tahun. Itu masih muda Pak. Masih muda tuh. Iya. Saya lahir tanggal 7 bulan Agustus tahun 19. Sekolah dasar saya sekolah SD di SD Negeri Ciuncal. Oh, di mana itu Pak? SD Negeri Ciuncal itu yang sekarang itu dekat, letaknya itu di Kampung Ciuncal, RT 2 RW 4, Desa Situsari. Oh, masih satu desa. Ya, masih satu desa. Kebetulan saat ini berdekatan dengan SMP Negeri 2 Cilengsi saat ini. Itu kurang lebih saya masuk SD tahun 71 Pak. Tahun 71? Tahun 71, iya. Tahun 71 saya keluar SD tahun 77. 1977. Nah, dulu zaman sekolah Bapak itu SD tahun segitu itu untuk menuju ke sana itu kan pasti yang namanya kendaraan masih susah. Memang kampung saya ini tahun 71 sampai dengan saat ini itu jauh berbeda ya. Kondisinya sangat jauh berbeda. Oh, berarti sekarang semakin maju kali. Semakin berkembang, alhamdulillah semakin berkembang. Tahun 71 itu di jalan raya apa ya namanya itu, Cipucang Kelapa Nunggal itu tahun 71 itu rumah masih jarang. Yeah. Kondisi rumah juga masih jarang. Kita sehari-hari dari rumah jalan kaki. Jalan kaki kurang lebih 1,5 kilo. Perjalanan itu 1,5 kilo. Oh, dari rumah ke sekolah itu 1,5 kilo. Dan saat itu memang jalan juga masih jalan tanah, masih belum banyak rumah. Karena memang tahun 71 itu kebetulan sekolahnya SD-nya baru berdiri Pak, tahun 71. Ya, tahun 71 mulai berdiri. Berarti kalau tahun segitu untuk sekolah dasar mah biasanya nggak ada sepatu kali ya Pak, gimana? Ya kalau sepatu masih jauh Pak. Kelihatannya masih jauh. Kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Sendalanya masih kadang Pak. Berarti zaman tahun 70-an itu berarti kalau kata bahasa Sunda pakai bakya kali Pak, yang sepatu dari kayu itu kali ya. Apa dari batok gitu kan? Kalau itu mah di rumah. Oh, di rumah. Dari tempat mandi ke rumah. Kalau perjalanan jauh seperti itu ya kadang-kadang pakai sendal, kadang-kadang enggak. Iya, karena memang
sendal juga saat itu masih jarang Pak, masih jarang, belum nggak kayak sekarang namanya sendal jepit itu udah boleh dibilang harganya nggak seberapa gitu ya. Cuma saat itu belum ada memang. Oh, belum ada. Belum ada. Berarti Bapak sekolah nyeker aja kalau begitu. Ya begitulah. Seragam memang belum ada. Oh. Nah, seragam juga belum ada Pak saat itu. Oh, dulu pas seragam belum ada seragam merah putih belum. Oh, jadi baju itu masih apa ya? Masih berbeda-beda, tergantung punyanya. Tergantung punyanya baju apa, jadi pakai. Oh, dipakai. Enggak, iya, artinya nggak terpaku harus merah putih, nggak ada waktu itu, belum ada merah putih Pak. Tahun 70 itu. Ya, 70. Karena memang saat itu apa ya, di kampung saya itu baru berdiri SD. Iya. Karena kan di tahun itu sekolah itu yang sudah berdiri itu satu SD Tunggilis yang memang dari tahun berapa ya? Mungkin dari tahun 60-an SD Tunggilis. Iya. Mungkin dari tahun 50-an itu SD Tunggilis. Kemudian ada lagi di namanya SD Palasari 1 itu yang sekarang di Desa Mampir. Terus lagi belum ada, hanya itu. Hanya itu yang di sekitaran kita nih, kita ini belum ada. Hanya itu yang ada. Jadi memang di kampung ini baru ada itu, SD itu. Jadi orang yang sekolah dasar pun masih jarang. Masih jarang ya. Makanya saat itu kelas 1, begitu saya masuk kelas 1, anak-anaknya cukup banyak. Mungkin ratusan Pak, ratusan orang. Ratusan anak. Yang lulus sampai dengan kelas 6, itu hanya 10 orang. Oh, 10 orang? Dari sekian ratus? Dari sekian ratus itu. Mungkin dari 100 orang yang lulus cuma saya. Ya 10 orang lah kurang lebih. Dulu itu Pak, lagi zaman Bapak sekolah SD itu lebih banyak pelajarannya apa sih Pak? Pelajarannya itu ya juga nggak seperti sekarang. Sekarang itu kan ada istilah pakai apa namanya, ini Budi gitu ya. Ini iya. Budi, ini kakak Budi. Ya, kalau dulu nggak. Itu lebih banyak pelajarannya itu bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Oh, justru banyak. Dulu itu dari tahun 70-an itu lebih kental itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda, lebih banyak bahasa Sunda pelajarannya. Tapi bahasa Inggris sudah ada itu pada zaman dulu. Boro-boro belum ada. Jadi hanya Sunda sama Indonesia. Sunda sama bahasa Indonesia ya. Jadi hari-hari itu kita belajarnya bahasa Sunda. Oh, luar biasa. Tulisannya juga iya. Yang SMP-nya Bapak masih di situ juga? Begitu saya lulus tahun 77, saya daftar di SMP Negeri Jonggol. Oh, Bapak berarti ke Jonggol. SMP Negeri Jonggol yang saat itu masih di Pasar Lama, Pak. Yang saat ini itu sekarang jadi SMP PGRI Jonggol. Nah, saat itu SMP Negeri Jonggol itu di situ, di Pasar Lama, di belakang pasar. Jadi Bapak ke sana itu apa emang jalan kaki, apa naik sepeda, apa gimana gitu? Berarti tahun 77, 78, karena mobil juga masih jarang, Pak. Oh, tapi sudah ada mobil? Sudah ada. Mobil apa, Pak? Jalannya juga kan masih kecil, jalannya. Dari jalan menuju Jonggol itu masih kecil, jalannya juga masih berbatu. Oh, masih koral ya? Masih batu koral. Belum, ya mungkin aspal sudah, tapi sudah rusak, gitu, sudah parah. Gitu kan. Oh, berarti zaman Bapak aspal sudah ada itu? Ada, tapi jalan sudah rusak. Artinya aspalnya sudah apa namanya? Kalau zaman sekarang kan aspal itu sudah udah jelek, sudah dibangun lagi. Oh iya benar. Nah, kalau dulu enggak, memang apa namanya, perbaikan jalan itu sangat susah sepertinya. Iya. Jadi dulu itu yang ada itu namanya mobil mobil kol namanya, kol. Yang sekarang itu yang losbak Pak ya? Kolte losbak, ya. Oh. Kolte losbak, Mitsubishi mesinnya. Iya. Cuma dia itu pakai pickup gitu Pak, pickup. Oh, berarti pakai terpal kali ya? Pickup ya, pakai terpal kayak gitu. Ya. Iya. Masih terpal saat itu. Ya kadang-kadang kita berangkat dari rumah
nunggu mobil dulu di apa namanya di pertigaan Cipecang. Setelah lama baru ada. Itu pun sudah penuh, Pak. Sudah penuh. Kita akhirnya menggantung gitu ya, apa ya namanya? Oh, yang pegangan gitu. Pegangan gitu, pegangan gantung sampai di Jonggol, bisa di pasar Jonggol sampai. Berarti kira-kira berapa itu, Pak? Perjalanan ke sana berapa menit apa berapa jam misalnya? Enggak lama sih, ya kurang lebihnya sekitar 20 menit lah. Oh, 20 menit. 20 menit Oh, karena mungkin dulu mah jalannya masih rusak kali, Pak. Masih rusak ya. Kalau saat ini kan bisa 5 menit sampai ke sana. Sekarang 20 menitan lah. Terus SMA-nya Bapak? Saya tuh kurang lebih berarti saya lulus tahun 80 berarti. Saya lulus tahun 80. Kebetulan saat itu SMA Negeri Jonggol masih mulai di dibuka. Jonggol berarti? Iya, masih di Jonggol. Kebetulan saya SD di SD Negeri 1 Jonggol. Nah, SMA juga di SMA Negeri 1 Jonggol. Iya. Kebetulan saat itu baru mulai buka, Pak. Mulai buka. Mulai buka. Cuma kita pendaftaran termasuk kalau saat itu masa orientasi sekolah ya, MOS ya kalau sekarang. Ya, MOS. Dulu itu namanya dibilangnya mapras apa seperti itu ya. Nggak tahu. Saya nggak ngalamin sih, Pak. Jadi kurang tahu. Kebetulan saya di SMA Cibinong, Pak. Oh. SMA Cibinong. Jadi, berarti lebih jauh lagi, Bapak? Iya, di SMA Cibinong. Sebab saat itu saya juga sempat mungkin beberapa bulan ya di SMA Negeri Jonggol, SMA Negeri Cibinong. Ya, SMA Negeri mungkin karena di Jonggol itu belum ada gedung. Untuk pertama kali kita belajar di SMA Negeri Cibinong. Nah, kemudian dialihkan ke SMP Negeri Jonggol. Kita numpang. Kita numpang dalam, kalau tidak salah kurang lebih 1 tahun numpang di SMP Negeri Jonggol. Itu berarti sampai kelas 2 berarti? Ya, kurang lebih sampai kelas 2. Kelas 3-nya berarti bangunan sudah ada? Sudah ada. Oh, sudah ada. Kita kelas 2 sudah di SMA, di bangunan baru. Iya. Kelas 3 juga sudah di bangunan baru. Di Rawe itu. Nah, dulu Pak, habis sekolah SMA itu Bapak apa langsung bekerja, apa dagang, apa emang kemana gitu Bapak habis dari situ? Saya begitu keluar SMA, memang saya dalam hati, saya kalau kuliah enggak kata saya. Saya enggak kuliah. Tuh, saya pengen langsung kerja aja. Cuma saat itu saya terbersit ingin jadi tentara. Oh, Bapak sempat daftar jadi tentara? Saya sempat daftar tentara di Bandung saat itu. Bandung, begitu keluar dari SMA terus ke Bandung. Nah, waktu itu memang kebetulan ada pendaftaran tentara saat itu. Jalurnya jalur akmil apa jalur Cicawa itu, Pak? Saya waktu itu kebetulan ada namanya Bamilsuk, Pak. Oh, Bamilsuk. Staba Militer Sukarela waktu itu. Staba Bamilsuk tahun 80 83 84. Oh, berarti saya belum lahir itu, Pak. Saya belum lahir, belum ada. Sempat saya tinggal di Bandung beberapa lama, kurang lebih 9 bulan. Karena waktu itu memang saya mundar-mandir, kadang tinggal di Bandung juga sih selama 9 bulan. Bapak itu bisa keinginan jadi tentara itu apakah emang ada saudara jadi tentara, apa emang ada dorongan dari orang tua jadi tentara gitu? Sebenarnya nggak ada sih, Pak. Nggak ada, cuma berarti emang niatnya sendiri aja gitu? Niat sendiri. Memang ada dorongan dari orang tua juga. Cuma memang nggak kesampaian. Nggak lulus. Sempat saya juga daftar ikut. Kalau sekarang mah ikut pendaftaran calon ASN lah kalau sekarang mah. Kalau dulu enggak, saya sempat beberapa kali ya memang mungkin enggak ada jodoh di situ, enggak ada nggak berjodoh lah.
Eh, Jadi kalau bahasa agamisnya itu takdir ya Pak? Takdir. Lalu saya ya akhir-akhirnya saya kerja juga di pabrik. Oh Bapak Sempat juga saya sempat kerja di pabrik beberapa bulan lah ya. Alhamdulillah sih saya sudah dapat kerjaan saat itu, tapi ya memang namanya juga kerja begitulah. Belum ada pengangkatan karyawan. Iya. Saya juga sempat mundur maju lah di situ di menghadapi pekerjaan itu. Tahun berapa itu posisi kerja di karyawan itu pabrik? Kurang lebih emang nggak lama sih Pak, cuma beberapa bulan lah, mungkin 4-5 bulan lah. Kerjanya nggak lama sih Pak, nggak lama, cuma ya memang kebetulan saat itu ya honor pekerjaannya itu nggak mencukupi, jauh daripada cukup gitu. Jadi saat itu saya saat itu saya gajian satu, kan gaji per minggu itu tahun 8485 lah. Wah, harusnya kalau gajinya segitu udah besar berarti Bapak. Enggak, 1.200. Oh, 1.200. Iya, 1.200 dibagi 6 hari berarti Pak. Oh, dibagi 6 hari ya. Oh iya benar, nggak cukup ya Pak. Iya, nggak cukup. Nah Bapak sesudah di perusahaan itu Bapak kemana lagi? Setelah itu lagi kerja, kebetulan saat itu Pak Lurah saya saat itu, Pak almarhum Pak Haji Darus, Haji Darus Saifuddin, ngomong ke orang tua saya, udah ke desa aja lah, bantu saya, kan gitu. Saat itu, nah mulai saat itu saya dari pabrik itu mundur, saya beralih jadi perangkat desa. Jadi perangkat desa Situsari. Di desa itu sebagai apa ya Pak? Saat itu saya ya sebagai staf biasa lah. Oh, staf biasa. Staf biasa, ya staf kaur pemerintahan lah saat itu. Tahun berapa itu Bapak? Kurang lebih 85. Oh, 85? Iya, 85. Nah, dari tahun 85 itu berapa tahun Bapak di desa itu? Apa sampai sekarang berarti? Enggak itu. Apa sempat berhenti dulu gitu? Dari 85 saya saya ada jeda tahun 2007. Oh, sempat berhenti dulu. Ada jeda 85, lanjut saya istirahat tahun 2007. 2007 saya istirahat. Oh, berarti Bapak berhenti dulu berarti di desa gitu kan? Keluar dulu saya kurang lebih 3 tahun saya istirahat. Oh, lama. Ya, 2010 sampai 2007 dari 2007 sampai 2010. Habis itu berarti Bapak selama 3 tahun itu apa kembali lagi ke perusahaan apa emang di rumah aja gitu? Saya beserta istri saya jualan, pedagang. Oh, jualan. Ya, dagang. Maksudnya jualan buka toko apa emang? Enggak, saya buka warung nasi. Oh, warung nasi. Oh, kayak kios gitu Pak ya? Warung nasi ya. Kebetulan saya ada istri saya ada kios lah di tempat kelahiran. Berarti selama Bapak 3 tahun itu berarti Bapak dagang nasi gitu kan? Iya, iya. Terus habis itu apa kembali lagi ke desa apa gimana Bapak habis itu? Saya di 2011 awal kepala desa saat itu Bapak Ocan Hidayat, saya kembali lagi ke desa saat itu. Oh, Bapak ditarik lagi kembali ke lagi desa. ke desa, iya. Saya kembali lagi ke desa. Berarti sampai sekarang ya Pak ya? Sampai sekarang. Ya. Nah, begini selama Bapak menjabat kepala desa gitu kan. Ini kan masyarakat ini kan belum paham bener lah gitu kan yang namanya gimana sih jadi pegawai desa itu gitu Pak.
Menurut saya, yang saya alami jadi perangkat desa itu sukanya juga banyak, Ya. dukanya juga ada. Sukanya juga. Ya. Menurut saya, apapun pekerjaan, yang penting mencintai pekerjaan dulu, Pak. Oh, yang penting utamanya mencintai. Utamanya mencintai pekerjaan dulu. Sebab menurut saya, kalau sekarang itu masih mending, Pak. Sekarang mah alhamdulillah ada siltap, ada tunjangan sekalipun nggak seberapa. Iya. Dulu mah nggak ada, Pak. Nggak ada siltap, nggak ada apa, nggak ada. Artinya ya karena kita suka aja. Pekerjaan itu karena kita suka. Nah, kalau namanya suka, tidak melihat penghasilan, Pak. Penghasilan. Tidak melihat penghasilan. Cuma memang kalau namanya perangkat desa dari awal istilahnya kalau orang namanya kalau istilah di kampung mah koreh-koreh cok. Koreh-koreh. Kalau istilah di kampung mah koreh-koreh cok. Oh, iya. Jangan jadi perangkat desa. Iya, jangan. Kenapa begitu? Kalau hari ini kita nggak dapat, bisa nggak makan. Nah, Berarti, karena saya menyukai pekerjaan itu, karena yang jelas dapur saya kuat, Pak. Iya tuh. Karena yang jelas dapur saya kuat. Ya, boleh dibilang dapur orang tua lah, dapur orang tua. Karena walau bagaimanapun kita nggak bisa lepas dari orang tua. Namanya orang kampung begitu, Pak, nggak bisa lepas dari orang tua, gitu. Artinya kalau urusan dapur nggak diragukan, nggak khawatir, gitu. Sehingga kita bekerja itu tidak melihat hasil, Pak. Makanya saya panjang betah. Panjang apanya nih? Panjang ceritanya apa panjang? Di desa itu panjang, Oh, gitu. panjang Gitu. Bisa bertahan gitu, Pak. Iya. Bisa bertahan. Ya, walau bagaimanapun memang namanya penghasilan itu ada. Walau bagaimanapun tetap ada. Kalau nggak ada berarti kita nggak. Ya, istilahnya rezeki mah tidak kemana. Gitu, tetap ada. Terus gini, Pak, Bapak menjabat kepala desa itu berapa periode, Pak? Sampai hari ini saya berarti sudah 3 tahun. Oh, berarti ini Bapak ini padalan ini baru menjabat saat ini ya, kepala desa itu? Kalau kepala desa mah saya baru, Pak. Baru kurang lebih 3 tahun lebih lah. 3 tahun 1 bulan lebih lah. 3 tahun 1 bulan lebih. Alhamdulillah saya mendapat kepercayaan dari sebagian masyarakat, sebagian besar masyarakat. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini saya sehingga menjabat kepala desa gitulah. Ya. Itu Bapak punya pikiran ingin menjabat jadi kepala desa itu apa emang dari apa sih namanya, karena emang ada dorongan dari istri, apa dari keluarga, apa dari masyarakat gitu, Pak? Terus terang saya punya keinginan jadi kepala desa itu yang pertama saya karena saya melihat di wilayah desa saya itu memang banyak yang harus kita benahi. Banyak yang harus kita benahi. Jadi saya terbesit keinginan bahwa saya ingin menjadi kepala desa. Luar biasa. Ya. Keinginan itu ya itulah melihat adanya kekurangan di sana sinilah. Iya. Terkait misalnya kondisi masyarakat, kondisi lingkungan. Kalaupun memang sampai hari ini cita-cita saya itu belum terwujud gitu. Belum terwujud. Cita-cita apa nih, Pak? Ya kan artinya terkait misalnya kebersihan di lingkungan dalam satu desa. Kalian punya cita-cita jadi apa gitu? Bukan. Terkait misalnya masih ada warga yang masih terdapat warga yang kurang mampu. Masih ada rumah-rumah masyarakat yang belum layak huni. Itu kan salah satu kewajiban sebagai seorang kepala desa ya, Pak. Kepala desa harus memikirkan itu. Pak, untuk luasnya sendiri desa Situsari ini berapa ribu hektar, Pak?
Situsari ini luas wilayahnya yaitu 627,97 hektar. Artinya seluas 627 hektar lah, bulatnya seperti itu. 627 Untuk hektar. jiwanya sendiri, Pak, berapa itu? Jumlah penduduk kurang lebih 18.000 lah. 18.000. 18.000 kurang lebihnya. 18.000. Nah, ini kan deh, pemirsa yang budiman, pasti banyak yang ingin tahu dan banyak yang belum tahu terkait kok kenapa sih ini bisa dibilang nama desa Situsari. Nah, ini namanya Situsari ini kita tanya langsung sama orang. Apa sih kok bisa dinamakan Situsari gitu kan? Gimana sih, Pak? Saya mendengar dari kepala desa yang lama, kepala desa yang jadi Situsari ini merupakan desa pemekaran. Desa Situsari ini pemekaran dari desa induknya yaitu Desa Mampir. Desa Mampir. Desa Mampir kurang lebih tahun 1978 ada pemekaran. Definitifnya kurang lebih tahun 1980 definitif. Nah, tahun 1980 itu sebagai kepala desa yang pertamanya itu yaitu Pak Haji Darus Saripudin. Pak Haji Darus Saripudin yang kemudian beliau di periode keduanya yaitu menjabat sebagai kepala desa di Desa Mampir. Oh, dia pindah. Pindah. Jadi saya juga mendengar dari Pak Haji Darus bahwa Situsari ini berasal dari situnya itu adalah Situ Tunggilis. Ya. Situnya itu Situ Tunggilis, yang alhamdulillah saat ini sudah menjadi situ wisata lah, sekalipun belum. Oh, berarti sekarang jadi dijadikan tempat wisata, Pak? Situ wisata, sekalipun belum terkenal luas lah. Belum terkenal luas. Situnya itu apa emang karena baru dibangun apa gimana, Pak? Baru, ya kurang lebih baru, kurang lebih 1 tahun lah. Ya. Kurang lebih 1 tahun. Enggak, berarti saat itu bulan Maret. Nah, di Maret ini mungkin 1 tahun nih. Bentar lagi ulang tahun, bulan Maret ini. Nah, situ itu airnya berasal dari daerah Palasari sana. Dari daerah Palasari. Masuknya desa apa itu, Pak? Palasari itu dari Mampir, Desa Mampir. Oh, Desa Mampir. Dari sana lagi, dari dari daerah Kelapa Nunggal dari sana. Ya, boleh bilang kalau Pak Darus bilang itu dari daerah Palasari airnya katanya. Jadi Setu airnya dari Palasari jadi Setu Sari gitu. Oh, karena nama hulunya itu gitu. Kan ada sarinya berarti ke Situsari. Itu kurang lebihnya seperti itu. Oh iya. Seperti itu kurang lebihnya. Yang saya dapat itulah Situsari itu berasal dari kata itu. Ya. Nih, pemirsa yang budiman, nih dari tadi kan kita sudah berbincang-bincang sama kepala desa Situsari yaitu Pak Dahlan. Ternyata perjalanan beliau ini yang banyak dibicarakan gitu kan, dan keingintahuan itulah ceritanya, pernah jadi tentara, pernah misalnya semuanya lah tadi beliau itu sudah menjelaskan. Ya mungkin harus ada yang disampaikan untuk khususnya masyarakat Desa Situsari. Gimana sih kok bisa mencapai kesuksesan lah, ya kan, menjadi kepala desa ataupun ini untuk keluarga. Mungkin ada yang mau sampaikan, Pak? Namanya sukses itu, Pak, segala sesuatunya itu harus ada perjuangan. Berjuang. Namanya sukses itu harus ada perjuangan. Nggak bisa sukses simsalabim abrakadabra, nggak bisa. Oh, itu mah cuma bisa ya, Pak, yang begitu ya? Bisa. Iya. Artinya saya mengajak kepada seluruh warga Desa Situsari, mari kita sama-sama berjuang. Sebab gini, kalaupun saya berjuang sendirian, nggak akan mampu kalau tanpa didukung dengan masyarakat. Jadi cita-cita itu harus didukung semua lapisan masyarakat, baik perangkatnya maupun masyarakatnya, tokoh masyarakat, dan itu di semua bidang begitu, baik infrastrukturnya, dalam hal
sosial ekonominya dan sebagainya itu tetap harus diperjuangkan, Pak. Jadi sukses itu harus diperjuangkan gitu. Jadi Berarti saya kalau mengajak tidak berjuang tidak sukses ya, Pak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Sukses Karena bukan abrak-adabra gitu ya. nggak bisa. Jadi benar-benar harus berjuang Sukses gitu. itu harus berjuang, Pak. Iya. Luar biasa. Iya, sukses itu harus berjuang. Harus diperjuangkan sukses itu. Iya. Oke, mungkin pemirsa yang budiman, kita sampai sini dulu nih ngobrasnya. Nanti season kedepannya kita bakal membahas terkait program. Ya kan, gimana sih cara menjalankan tupoksi sebagai kepala desa, dan kedua gimana sih cara mengolah anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nanti untuk kesan keduanya gitu kan. Oke, hampura nih Pak Lurah, saya udah sama-sama. mengganggu waktunya nih ya kan. Cukup. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, pemirsa yang budiman, jadi selama ini yang dipertanyakan atau diperbincangkan terkait sosok Kepala Desa Situsari itu, nah itulah ceritanya. Oke Bapak, terima kasih. Oke, pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.